Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Yang pertama, saya akan memulai dengan inspeksi postur, mulai dari posisi leher sampai ke batang tubuh saat pasien masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, saya akan info konsen. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan penilaian dan pemeriksaan pada tulang belakang Ibu, serta otot-otot dan sendi-sendi yang terkait. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Yang pertama, saya akan memulai dengan inspeksi postur, mulai dari posisi leher sampai ke batang tubuh saat pasien masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, saya akan info konsen. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan penilaian dan pemeriksaan pada tulang belakang Ibu, serta otot-otot dan sendi-sendi yang terkait. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan. Setelah saya mencuci tangan, saya meminta pasien untuk berdiri dan melepaskan pakaiannya. Selanjutnya, saya akan memulai pemeriksaan dari leher dengan meminta pasien untuk menggerakkan lehernya ke bawah, ke atas, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Baik, setelah itu saya meminta pasien untuk berdiri membelakangi dan memulai pemeriksaan dengan inspeksi dari bagian belakang. Nah, jadi balik belakang dulu. Yang kita bisa mulai dari melihat otot-otot paravertebralnya, kepala iliakanya, posterior superior tulang iliaka, yang biasanya ditandai dengan adanya skin dimples, dan bisa dilihat batang tubuhnya apakah dia mengalami skoliosis, lordosis atau kifosis. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi tulang belakang dengan menggunakan ibu jari. Nah, jadi baik, setelah itu saya akan melakukan palpasi otot-otot paravertebral apakah ada nyeri atau spasme otot. Baik, setelah itu saya akan memeriksa dengan hati-hati di daerah lumbal apakah ada prosesus spinosus yang menonjol atau adanya gibus atau tidak terlihat menonjol atau normal dengan sehubungan pada tulang yang ada di atasnya. Baik, setelah itu saya akan mempalpasi daerah sakroiliaka yang biasanya adanya skin dimples di sepanjang posterior superior tulang iliaka. Akan memperkusi tulang belakang dari daerah cervical hingga daerah lumbal yang untuk melihat adanya nyeri, dan dilakukan dengan menggunakan sisi medial dari kepalan tangan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan range of motion. Yang langkah pertamanya itu pemeriksaan dilakukan secara aktif dan pasif. Yang dimana pemeriksaan aktif itu pasien diminta untuk melakukan pergerakan secara mandiri, dan pemeriksaan pasif itu pemeriksa yang akan menggerakkan ekstremitas dari pasien. Baik, selanjutnya bagian yang pertama kita periksa adalah bagian dari lehernya, yang dimana kita menilai apakah ada nyeri atau gangguan dari pergerakan. Ya, baik, yang pertama saya akan lakukan gerakan dari fleksi, yaitu meminta pasien untuk mendekatkan dagunya ke arah dada. Baik, lalu saya akan melakukan pemeriksaan pasifnya. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan ekstensi yang dimana meminta pasien untuk melihat ke atas. Kita melihat ke atas, dan saya kembali lagi. Jadi, baik, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melihat bahu kanannya dan bahu kirinya. Dari sana, kembali lagi. Jadi, baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan lateral bending, yaitu meminta pasien untuk mendekatkan telinga ke bahu kanannya serta bahu kirinya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan fleksi, yang dimana kita meminta pasien untuk membungkuk ke depan dan menyentuh jari-jari kakinya. Baik, seperti ini. Kembali lagi. Lalu meminta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi, yang dimana
pasien diminta untuk membongkok ke belakang. Baik. Setelah itu pasien diminta untuk berputar ke arah kiri dan kanan, yaitu setelah itu kita menstabilkan pelvis pasien dengan menaruh kedua tangan di bagian panggulnya. Baik. Oke. Baik, setelah itu kita meminta pasien untuk fleksi ke arah lateral dari pinggang. Mungkin itu saja dari pemeriksaan dari tulang belakang. Setelah saya mencuci tangan, saya meminta pasien untuk berdiri dan melepaskan pakaiannya. Selanjutnya saya akan mulai pemeriksaan dari leher dengan meminta pasien untuk menggerakkan lehernya ke bawah, ke atas, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Baik, setelah itu saya meminta pasien untuk berdiri membelakangi dan memulai pemeriksaan dengan inspeksi dari bagian belakang. Nah, jadi bagian belakang dulu. Yang kita bisa mulai dari melihat otot-otot paravertebralnya, kepala iliakanya, posterior superior tulang iliaka, yang biasanya ditandai dengan adanya skin dimples, dan bisa dilihat batang tubuhnya apakah dia mengalami skoliosis, lordosis atau kifosis. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi tulang belakang dengan menggunakan ibu jari. Nah, jadi baik, setelah itu saya akan melakukan palpasi otot-otot paravertebral apakah ada nyeri atau spasma otot. Baik, setelah itu saya akan memeriksa dengan hati-hati di daerah lumbal apakah ada prosesus spinosus yang menonjol atau adanya gibus atau tidak terlihat menonjol atau normal dengan sehubungan pada tulang yang ada di atasnya. Baik, setelah itu saya akan mempalpasi daerah sakroiliaka yang biasanya adanya skin dimples di sepanjang posterior superior tulang iliaka. Akan memperkusi tulang belakang dari daerah cervical hingga daerah lumbal yang untuk melihat adanya nyeri, dan dilakukan dengan menggunakan sisi medial dari kepalan tangan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan range of motion. Yang langkah pertamanya itu pemeriksaan dilakukan secara aktif dan pasif, yang dimana pemeriksaan aktif itu pasien diminta untuk melakukan pergerakan secara mandiri, dan pemeriksaan pasif itu pemeriksa yang akan menggerakkan ekstremitas dari pasien. Baik, selanjutnya bagian yang pertama kita periksa adalah bagian dari lehernya, yang dimana kita menilai apakah ada nyeri atau gangguan dari pergerakan. Ya, baik, yang pertama saya akan melakukan gerakan dari fleksi, yaitu meminta pasien untuk mendekatkan dagunya ke arah dada. Baik, lalu saya akan melakukan pemeriksaan pasifnya. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan ekstensi, yang dimana meminta pasien untuk melihat ke atas. Kita melihat ke atas, dan saya kembali lagi. Baik, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melihat bahu kanannya dan bahu kirinya. Lihat ke sana. Kembali lagi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan lateral bending, yaitu meminta pasien untuk mendekatkan telinga ke bahu kanannya serta bahu kirinya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan fleksi, yang dimana kita meminta pasien untuk membungkuk ke depan dan menyentuh jari-jari kakinya. Baik, seperti ini. Kembali lagi. Lalu
meminta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi yang dimana pasien diminta untuk membongkok ke belakang. Baik. Setelah itu pasien diminta untuk berputar ke arah kiri dan kanan-kanan, yaitu setelah itu kita menstabilkan pelvis pasien dengan menaruh kedua tangan di bagian panggulnya. Baik. Oke. Baik, setelah itu kita meminta pasien untuk fleksi ke arah lateral dari pinggang. Ya. Mungkin itu saja dari pemeriksaan dari tulang belakang.